Oke teman-teman, jadi kemarin itu kita sudah berhasil untuk instalasi Docker di Chromebook teman-teman ya. Nah sekarang kita ada tutorial lanjutannya teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di rahmatcyber.net. Pada kesempatan kali ini kita akan langsung aja bahas tentang beberapa komen atau perintah dasar yang kita gunakan untuk Docker ini teman-teman ya. Jadi sebelum kita lebih lanjut ke Docker ini, jadi kita akan menyampaikan kepada teman-teman beberapa komen yang bisa kalian gunakan di Docker kalian. Alright. Nah, sekarang di sini kita akan langsung aja untuk buka terminal dulu, teman-teman. Oke, kita buka dulu untuk terminalnya. Nah, kalau kalian baru saja buka, di sini biasanya akan nunggu sebentar ya, teman-teman. Tapi kalau kalian udah buka, di sini akan lebih cepat. Jadi booting gitulah ya, untuk booting lingkungan Linuxnya. Oke. Lalu di sini kita akan langsung aja bahas untuk beberapa perintah dasar Docker untuk melakukan ini ya teman-teman. Jadi misalnya di sini kan kemarin kita udah pull beberapa image ya teman-teman. Jadi kita tidak membuat image sendiri, nanti kita pakai itu ya yang ada di hubnya si Docker gitu ya teman-teman. Nah jadi di sini tuh ada yang namanya ya, jadi perintah untuk menjalankan image. Nah kalau di sini teman-teman, mungkin kalau kalian di Linux itu bisa langsung dockeran gitu ya teman-teman. Cuman kalau di Chromebook ini kalian perlu pakai sudo teman-teman. Nah seperti ini. Lalu di sini perintah si dockernya, docker run. Terus di sini langsung image kalian. Misalnya di sini itu image-nya adalah apa gitu ya. Nah, contoh aja di sini adalah Slim official. Oke, Slims. Nah, seperti ini kita enter. Nah, sudah. Jadi ini tuh untuk menjalankan Slims official gitu ya, teman-teman, seperti ini. Nah, ini kan kita sudah menjalankan ini nih, image-nya si Slim ini, jadi kita bisa membukanya di browser kita. Nah, tetapi bukan browser yang ada di sini ya, yang ada di Chrome ya, Chrome OS, karena di sini tuh di lingkungan Linux, sehingga untuk ini kan dia pakai port yang ada di Linux ya, teman-teman ya, seperti itu. Aku udah coba untuk menggunakan port forwarding, tetapi tetap aja gagal gitu ya. Aku belum tahu untuk setting lebih lanjutannya seperti apa gitu ya. Tapi yang jelas ketika aku udah setting kayak gitu, di sini kan ada yang namanya port forwarding. Nah tetapi di sini tetap gagal teman-teman aku. Seperti ini. Nah di bagian sini nih teman-teman, ini ada yang namanya port forwarding nih. Di sini aku tuh udah atur port numbernya, tetapi tetap dia nggak bisa kita akses di sini gitu ya teman-teman. Seperti itu. Dan di sini kita bisa pakai browser yang sudah kita install di sini. Nah ini aku pakainya Microsoft Edge teman-teman, untuk yang di lingkungan Linux. Kalian bebas mau pakai Firefox atau pakai Chromium gitu ya, terserah. Tapi di sini aku prakteknya pakai Microsoft Edge, dan kita pernah bahas sebelumnya di channel ini bro. Oke, kita akan langsung gunakan ini teman-teman yang ada di sini nih, 172.17.0.2. Nah 172. Nah seperti ini teman-teman. Nah ini udah ada nih. Oke gitu bro. Nah jadi di sini tuh langsung dia bisa menjalankan ini teman-teman, gini. Oke seperti itu. Nah itu untuk perintah run ya teman-teman ya, perintah runnya di sini tuh seperti ini ya teman-teman. Terus selanjutnya kita ini sebenarnya kebalik teman-teman ya, kebalik. Aku akan buka satu ini aja, satu tab. Sebenarnya ini yang pertama itu adalah kita itu akan melihat image yang ada, yang udah kita download di Docker kita ya teman-teman, di lingkungan si Docker kita. Misalnya di sini ya, kita sudo. Nah ini dia perintahnya itu, ini Docker images. Nah jadi ini adalah kumpulan image yang sudah kita download. Jadi ini tuh udah ada di lokal ya teman-teman ya, di lokal area kita. Oke, ini kayaknya kurang besar ya, kurang besar. Di sini aku akan coba untuk gedein dulu teman-teman. Terminal setting di bagian sini deh. Ukuran fontnya tak ganti jadi 18 deh ya. Oke, close. Nah sudah seperti ini ya teman-teman ya. Ini jadi ini ada repositorinya, ini php admin, ini yang sudah kita pull kemarin teman-teman ya. Terus
terus PHP, ada HTTPD, ini Apache-nya, MySQL, terus Hello World yang pertama kali kita coba untuk mengetes si Docker-nya itu berjalan atau enggak. Terus ada Slims official Slims ini teman-teman, seperti ini. Dan ini untuk image ID, dan ini adalah waktu dibuatnya teman-teman, dan pada bagian ini itu ada size-nya. Nah, ini adalah perintah untuk menampilkan image ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini adalah perintah untuk menampilkan kontainer. Nah, di sini ya teman-teman ya. Jadi ini kan untuk Docker sendiri kan itu wadah, sebuah wadah teman-teman. Jadi dia konsepnya itu wadah, membuat wadah. Jadi di situ ketika kita itu run aplikasi gitu ya teman-teman, run image, itu dia akan membentuk sebuah wadah atau kontainer itu sendiri gitu ya teman-teman. Gitu bro, sehingga di sini memang kalau misalnya kalian itu running beberapa image, itu bisa jadi ada beberapa kontainer gitu ya teman-teman, seperti itu. Tapi tiap kontainer itu bisa saling terhubung di situ satu Docker itu, misalnya kayak MySQL kayak gitu ya teman-teman. Jadi satu kontainer itu bisa menggunakan yang lainnya gitu ya teman-teman. Ya kayak itu, jadi kayak dunia sendiri gitulah teman-teman. Jadi ini terpisah dengan yang utamanya yang ada di Linux-nya teman-teman ya. Jadi terpisah ini teman-teman. Jadi ini beda ketika kita itu install itu ya XAMPP dulu, pas awal-awal kita cobain WordPress di sini ya, di Chromebook ini kan bisa lihat pembahasanku yang sebelumnya. Ketika kita pakai WordPress itu berbeda, kalau itu kan kita harus pakai ini ya di Chromebooknya, jadi langsung di apa ya, tingkatannya di lingkungan Linux gitulah teman-teman ya, di lingkungan Linuxnya seperti itu. Sehingga kita itu ada beberapa perizinan yang harus diedit itu ya teman-teman, agar kita bisa nulis kayak gitu, dan banyak hal gitu ya. Itu di Docker ini tidak demikian gitu ya teman. Jadi ini tuh tidak termasuk itu teman-teman. Jadi ini kayak ya itu wadah sendiri gitu ya teman. Misalnya kita install MySQL di sini ya, ini bukan di luar sana, bukan di Linux-nya gitu ya, bukan di Linux yang utama gitu ya. Jadi ini berada di wadah yang berada di lingkungan Linux lah, intinya itu teman-teman ya. Jadi wadah tersendiri gitulah intinya. Soalnya kalau misalnya mau merepresentasikan itu agak susah gitu ya teman-teman. Cuman kalau misalnya di sini itu sebut wadah itu ya, saya rasa teman-teman memahami ya, kayak wadah toples kayak itu ya. Jadi misalnya aku punya box, di dalam box itu ada toples, nah kayak gitu teman-teman. Nah di dalam toples itu ada banyak kita punya banyak mainan misalnya kayak gitu ya teman-teman, dimana mainan tersebut itu ya hanya berada di toples itu aja gitu, dan tidak berpengaruh di luar gitu kan, intinya gitu teman-teman. Oke, gitu aja guys. Nah, selanjutnya di sini kan kita mau cek untuk kontainernya ya, kontainer yang dia itu sedang berjalan nih teman-teman. Oke, caranya adalah seperti ini teman-teman. Kalau dulu untuk yang Docker versi yang dulu itu biasanya gini, sudo docker, oke, seperti ini. Terus di sini ps. Nah, seperti ini. Tapi kalau sekarang itu, bentar, ini kan shutdown ternyata nih. Aku lupa di sini, harusnya ini tadi tak. Oke. Nah, ini ya, kalau kita ini kan dia berhenti ya teman-teman, yang ada di sini ya, kalian bisa lihat di sini shutdown. Jadi kalau misalnya shutdown kayak gini tuh dia nggak bisa kita jalankan kayak gini. Misalnya seperti ini ya teman-teman, tuh dia langsung cannot reach. Jadi ini servernya terputus. Harusnya gini teman-teman. Jadi ini kayak, nah dikasih gini jadi kayak gini. Nah oke, seperti ini teman-teman. Nah jadi dia aktif. Nah seperti ini. Dan di sini kita bisa langsung lihat ini tadi ya, sudo docker ps. Nah seperti ini. Dan sebenarnya ini masih bisa bisa dijalankan teman-teman. Oke, kita gedein deh ini, kita gedein biar enggak oke, ini agak ke bawah gini deh. Nah seperti ini, dan ini adalah portnya ya teman-teman ya, portnya itu 80 seperti ini. Ini image-nya, kontainernya itu ini teman-teman, seperti ini. Jadi ini penting ya, ini kontainer ID-nya. Sayangnya di sini tidak dalam bentuk tulisan, cuman dalam bentuk angka karena kita pakainya run. Seperti ini teman-teman, kita pakainya run. Nah, di sini selanjutnya di sini kita kalau untuk yang sekarang itu kalian bisa pakai sudo docker container. Nah, seperti ini ls. Sudah. Apakah ada yang berbeda?
tidak ada teman-teman, sama aja karena di sini ternyata yang dulu juga masih bisa dipakai gitu ya. Seperti itu bro. Nah, fungsi ini, kode ini tuh apa? Fungsinya adalah untuk kita bisa start dan stop teman-teman. Jadi kalau misalnya kita mau stop beberapa kontainer yang aktif kayak gitu ya teman-teman, kita bisa pakai container name-nya ini teman-teman. Contoh, nah ini ya, ini berarti yang ketiga ya teman-teman ya, yang ketiga cara untuk start container, cara untuk stop container teman-teman, seperti itu. Dan karena ini adalah kontainer yang aktif yang ada di sini, kita mau stop, berarti di sini kita stop dulu ya teman-teman ya, seperti ini. Jadi di sini sudo, oke, terus langsung docker. Nah, stop. Nah, ini yang aktif ya teman-teman ya. Di sini kita masukkan B9 spasi B9 5 AA F21 4 A79. Oke, seperti ini. Stop. Maka dia sudah di stop teman-teman. Nah, cara ngeceknya ini tadi sama kayak gini, kalian bisa ini, oke, seperti ini, dan ini sudah nggak ada ya teman-teman. Seperti itu bro. Nah, sekarang di sini aku akan tunjukkan bagaimana caranya untuk kita start ya teman-teman. Jadi start container. Nah, di sini sebelumnya kita akan buat container ya, karena ada caranya kita buat container baru. Ini ya teman-teman ya. Jadi kita mau buat container baru. Di sini sudo docker create terus nama ini ya. Kalau misalnya katakanlah aku buat image Rahman Cyber, nah nanti dia akan buat ini Rahman Cyber. Nah, kalau misalnya kita mau jalankan yang tadi misalnya di sini ya, kita akan jalankan ini deh, php my admin ya, php my admin. Nah, seperti ini. Ketika kita itu pakai sudo docker create php my admin, kalau php my adminnya itu dia itu belum ke install ke sini ya, belum ada di sini di lokal, maka dia akan langsung download ya, langsung pull ke situ, ke yang Docker Hub kemarin yang sudah disetting, yang kita setting kemarin. Nah, enter. Oke. Astaga, kontainernya seperti ini teman-teman. Oke, start ke kontainer. Jadi ini panjang banget tenan. Panjang banget teman-teman di sini tuh. Wah, ini kalau misalnya kita mau start ya, ini kita harus masukkan ini teman-teman. Kita bisa copy aja di sini, copy. Ntar. Jadi misalnya kita mau start ya, di sini kita mau praktekkan yang start, terus sudo, oke, docker, oke, start. Nah, langsung masukkan kontainernya ctlv seperti ini. Kurang praktis ya, jadi lebih praktis kita pakai yang tadi ya, yang run. Oke, sekarang kita akan coba untuk jalankan teman-teman. Oke. Ini dia seperti ini teman-teman ya, php my admin. Sayangnya di sini dia oke seperti ini. Ini belum jalan untuk ini ya, jadi harus dikonekkan ke MySQL. Ini belum terkoneksi ke MySQL teman-teman, seperti itu. Dan untuk perintahnya ada di situ ya, ada di PHP-nya. Tapi di sini kita fokus ke beberapa perintah yang ada di sini ya teman-teman. Kemarin kita sudah perlihatkan pada kalian di bagian di PHP my admin. Di situ juga ada perintah-perintahnya gitu ya teman-teman. Jadi di Docker Hub-nya itu kan ada seperti itu. Jadi ini ya, jadi ini sudah start. Kalau misalnya kalian mau stop ya tinggal gini aja, ini diganti nih teman-teman. Oke, seperti ini tinggal diganti stop. Aduh, kebablasan. Nah, stop. Oke, seperti ini, dan ini otomatis dia akan stop nih teman-teman, seperti ini. Ini ya, kita bisa coba lihat di sini langsung ya, cannot reach this page, seperti itu bro. Oke, jadi kalau aku sendiri lebih simple yang run ya, langsung ya teman-teman, langsung run image-nya gitu ya, ketimbang kita harus pakai yang create langsung start stop kayak gitu kan. Paling yang biasa kita gunakan kayak gini, kalau misalnya pas di sini kita ketika Docker ini berjalan itu ternyata terjadi misalnya error, kalian pengen refresh, itu kita bisa restart teman-teman. Jadi seperti ini ya, contohnya adalah kita akan coba untuk run. Oke, bentar. Nah, kita akan coba run untuk php my admin seperti ini, pakai ini teman-teman ya. Jadi sudo docker run, terus di sini ada port ya teman-teman. Jadi kalau tadi itu tidak pakai port yang didefinisikan, sekarang pakai port. Jadi ini p-nya itu port teman-teman ya, dan ini 80 ya, .2 80. Oke, seperti ini. Ini kalian bisa pakai interaktif atau kalian tidak pakai interaktif, nggak apa-apa. Kalau T ini berarti nanti berkelanjutan teman-teman. Kalau tadi yang kalau nggak pakai T itu biasanya akan bisa shutdown sendiri. Seperti ini, kita enter. Oke.
Nah, di sini udah jalan teman-teman. Kita akan coba jalankan di sini. Oke. Nah, ini udah jalan teman-teman, sudah jalan. Setelah itu di sini kita mau restart katakanlah ya teman-teman ya. Di sini kita akan praktekkan restart. Jadi kita akan buat ini dulu teman-teman. Jadi buat satu lagi. Ini kita close. Oke, buat satu lagi sudo docker. Oke, sudo docker. Terus kita yang tadi ya, container ls. Oke, container list. Terus di sini lah, ini kontainernya ini. Jadi lebih simpel ini ya teman-teman ya. Ini enggak terlalu panjang. Nah, terus di sini kita restart sudo docker. Oke, restart. Nah, seperti ini langsung kalian pastekan untuk ini ya teman-teman, untuk kontainernya namanya. Jadi dia akan di restart yang itu. Oke. Nah, ini sudah di restart nih teman-teman. Nah, tinggal kalian coba ini jalankan lagi nih. Tuh, jadi refresh gitulah teman-teman ya, refresh. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita juga bisa melakukan pause teman-teman. Kita bisa lakukan pause kontainernya gitu ya. Misalnya di sini ya, kita mau pause ini, tinggal kita seperti ini aja, restart kita ganti nih teman-teman. Ganti pause seperti ini. Oke, enter. Nah, sekarang di sini kita coba untuk jalankan ini. Nah, seperti ini. Ini kan di pause nih. Kita lihat di sini masih bisa ya. Oke. Ini spasinya terlalu banyak. Oke. Oh, ini sedang di pause. Ini tadi udah di already pause teman-teman. Cuman hang. Oke. Saya di sini ya close dulu. 172. Oke, ini kita buat Oke, seperti ini ya. Jadi kayak timeout itu ya teman-teman. Kalau misalnya kalian akses website itu ya di web server, kalau kalian itu biasa main hosting gitu ya, web hosting kayak gitu. Nah, di sini ya seperti ini. Jadi kalau di pause ya jadinya kayak gini. Jadi ngeloading terus kayak gitu. Nah, lalu kita coba unpause ya teman-teman ya. Gampang, tinggal seperti ini. Lalu di sini tuh unpause. Unpause sudah. Nah, ini tuh langsung kan. Jadi ini kayak konsep yang ada di web server kayak gini teman-teman. Jadi ya ada timeout juga kayak gitu. Kalau misalnya kita ini udah jalan lagi ya sudah, ini bisa jalan ke lagi kayak gitu bro. Oke, jadi kita udah berhasil pause, unpause. Selanjutnya di sini kita akan coba untuk ini. Sebentar, aku akan coba cek dulu to docker container s. Oke, ini docker entry point ini. Nih, misalnya di sini kita mau remove ya teman-teman ya. Di sini kita mau remove ini. Jadi sebenarnya kan kita mau stop, kalau ini di stop sama sebenarnya teman-teman ya. Di sini kita bisa stop ataupun kita bisa remove. Kalau remove itu langsung menghapus ini teman-teman. Ya, jadi langsung menghapus, kita perlu run lagi seperti itu. Oke, contohnya seperti ini sudo docker. Nah, remove-nya itu rm teman-teman, rm. Nah, seperti ini ctrl-v. Nah, yang ini tadi ya kontainernya ini yang mau di remove, langsung enter remove running. Oh, nah di sini nih teman-teman nih. Jadi ketika kita melakukan remove itu harus dalam keadaan stop. Nah ini oke, berarti logikaku nggak main ya ini ya, berarti ya kan biasanya kalau di remove oke, soalnya oh iya bener, karena kalau misalnya sebuah sistem ketika tiba-tiba itu dia dihapus kayak gitu dalam kondisi jalan, itu kan akan benturan banyak banget ya teman-teman. Berbeda kalau kita berhentikan dulu baru dihapus ya gitu bro. Oke, alright, masuk akal. Sudo docker stop dulu teman-teman seperti ini, langsung kita ctrl-v enter. Oke, sudah stop. Setelah itu baru kita remove. Nah ini ya, kalian bisa lihat di sini. Ini kan aku stop, dalam kondisi aku stop ketika kita sudo docker. Oke, terus di sini container ls. Nah, di sini sebenarnya udah nggak ada teman-teman. Udah nggak ada. Jadi kalau misalnya kita mau remove, nah seperti ini ya, sebenarnya ini ya useless karena memang ini nggak ada teman-teman, sudah nggak ada tuh kayak gini. Berbeda kalau misalnya kalian tadi create yang ini create yang apa yang tadi ya, yang panjang ini teman-teman. Nah, sudo yang ini bentar. Nah, ini dia teman-teman. Nah, kecuali yang ini ya. Nah, misalnya ini nih teman-teman, ctrl-c. Oke, nah di sini kita langsung pastekan v. Oke, enter. Nah, sudah. Nah, jadi ini untuk bersih-bersih ya. Kalau misalnya kita tadi create sebuah container kayak gitu, kita bisa remove kayak gini teman-teman. Nah, tapi syaratnya ketika kita mau remove sebuah container itu harus di stop dulu.
Oke, kira-kira seperti itu ya. Dan sebenarnya masih ada banyak sekali untuk ini ya, untuk perintah-perintah yang bisa kalian aktifkan di sini di Dockernya, teman-teman. Yang bisa kalian aktifkan di Dockernya itu masih banyak sekali. Sudo docker help. Ada banyak sekali perintah-perintah yang bisa kalian jalankan di sini. Kalian bisa akses di sini ya, help seperti ini, bro. Oke, dan itu tadi adalah pemahaman singkat yang bisa kita coba untuk sampaikan kepada kalian, teman-teman. Ya, jadi untuk yang belum tak sampaikan di sini tuh ada yang namanya volume. Nah, cuman aku belum memahami betul tentang volume ini, teman-teman. Misalnya di sini ya sudo docker, nah volume, nah seperti ini ls. Nah, di sini tuh aku belum paham betul untuk volume ini ya, list all volume ini, teman-teman, sehingga di sini aku tidak ini dulu lah ya, tidak bahas di sini. Yang jelas beberapa yang kita perlukan itu tadi ya, teman-teman. Misalnya kalian itu mau create server, kalian menjalankan image gitu ya, teman-teman, seperti itu. Nah, itu tadi teman-teman yang utama ya, kalian bisa, yang pertama kalian bisa running ya. Yang running itu tadi sudo docker run, lalu kalian jalankan image-nya gitu ya, teman-teman. Dan perbedaannya dari misalnya di sini php my admin dengan tphp my admin adalah di waktunya gitu ya, teman-teman, di waktunya. Kalau di sini tuh kalau belum kalian stop ya masih jalan gitu ya, kalau kalian pakai min ini, teman-teman. Oke, kira-kira seperti itu ya untuk beberapa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, teman-teman. Setidaknya ini untuk menambah pembahasan tentang Docker yang ada di sini, teman-teman. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.